Selamat siang, perkenalkan nama saya Rika Purnamasari Giawa, NIM 2407056, kelas B24 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan semester 1. Di sini saya akan melanjutkan tugas video saya yaitu nomor 4 atau video yang ketiga. Baik, saja pada soalnya, dua benda dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar. Gesekan antara tali dengan katrol dan massa di tali diabaikan. Pada gambar tersebut massa A sama dengan T 5 kg, massa B sama dengan 4 kg. Jika koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetis antara benda B dan bidang miring adalah 0,2, maka Oke, langsung saja di pertanyaan A. Gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Kita gambarkan. Gambarnya seperti ini. Ini. Diketahui di sini karena ini A ya, ini benda A dan ini benda B. Di sini yang ada gaya yang di benda A itu gaya gravitasi. WA yang kita buat jalan karena di sini ada dua benda. Dan di sini ada gaya tegangan tali T. Di sini nggak ada gaya normal dikarenakan tidak menyentuh permukaan. Sedangkan gaya normal ada ketika benda menyentuh suatu permukaan. Lanjut ke sini benda B. Benda B di sini tentunya ada gaya gravitasi WB. Di sini ada N ya atau gaya normal NB. Kenapa ada gaya normal di benda B? Dikarenakan benda B ini menyentuh permukaan. Lanjut ke otomatis ada karena dia sisi bidang miring, dia ada ininya guys. W ini 37 ya, ini sudah diketahui. Jadi di sini W cos, kalau dia di bawah dia cross. W cos 37 dan otomatis di sini dia kalau merah dia sin 37. Oke, di sini karena ada tali otomatis ada gaya tegangan tali. Di sini kan bendanya ini kita tahu ini lebih berat karena di soal dia benda A 5 kg, ini 5 kg, sedangkan ini 4 kg. Jadi otomatis kita asumsikan saja benda B ini mengarah ke atas. Jadi karena dia mengarah ke atas, dia ke atas berarti dia ada gaya gesek. Gaya gesek adalah kebalikannya ya teman-teman. Kalau dia mengarah ke atas, otomatis gaya geseknya itu ke bawah. F gaya gesek. Oke, itu saja. Itu saja yang untuk soal nomor A. Weak cross ada karena permukaannya miring, ini ada karena permukaannya miring. Gaya GGC ke bawah karena bendanya cenderung ke atas. Oke, lanjut nomor 2. Oke, lanjut ke nomor 2 atau bagian B. Yang dipertanyakan besar gaya berat benda A dan B. Oke teman-teman, sekarang dia akan menanyakan besar gaya berat benda A dan B. Gaya berat itu sama dengan ini ya, gravitasi WA. Kita menghitung pertama ini besar gaya berat atau besar gaya gravitasi benda A. WA kita simpulkan. Untuk mencari besar gaya berat itu rumusnya itu massa A dikali dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu kita buat sebenarnya ada 9,8 tapi kita pakai 10 aja ya biar lebih mudah. Jadi MA berapa? Sudah diketahui di soal. Massa A sama dengan
kilogram dikali gaya gravitasi kita buat jadi 10 ya. Oke, 5 kali 10 sama dengan 50. Ini besar gaya berat benda A dan besar gaya berat benda B. B sama ya rumusnya, massa B dikali dengan gravitasi B. Massa B kita diketahui di soal ada 4 kg. Massa B sama dengan 4 kg dikali gaya gravitasi sama dengan 10. 4 kali 10 sama dengan 4 kg. Oke. Ini besar gaya berat benda A dan ini besar gaya benda B. Terima kasih. Sekarang lanjut ke C. Oke, lanjut ke soal nomor 3 atau bagian C. Yang dipertanyakan besar gaya normal benda A dan B. Oke, besar gaya kita tinjau dulu benda A. Besar gaya normal NA. Gaya normal itu simbolnya itu N ya. NA sama dengan, sudah kita bilang dari awal, gaya normal di benda A tidak ada karena kita tidak menyentuh permukaan, jadi NA sama dengan 0. Oke, sekarang NB ini ya, NB gaya normal ini berarti NB itu ada di sumbu Y, berarti kita harus menghitung gaya-gaya yang ada di sumbu Y. Gaya-gaya yang ada di sumbu Y itu apa saja? Gaya normal dan gaya gravitasi gaya berat cos 37. Oke, kita tulis saja. Karena bendanya diam, kita memakai hukum Newton yang pertama itu. Pertama sama dengan ini kita itu apa ya? F gaya Y sama dengan 0 karena diam. NB di ini gayanya yang bekerja di sumbu Y. NB sama dengan cos 37 sama dengan 0. Kita ini kita turunkan ke sini, sedangkan ini pindah ke sana. WB cos 37. N-nya berapa kita tidak tahu ya. NB-nya ini yang kita cari. WB tadi sudah kita ketahui ini. Gaya berat benda B yaitu 40, kita masukkan 40. Cos 37 itu berapa sih nilainya? Cos dari 37 itu 0,8. Jadi teman-teman tinggal dikalikan saja. 40 dikali 0,8 sama dengan 32. Jadi besar gaya gesek pada benda B yaitu 32. Oke, sekian dari saya. Itulah besar gaya normal pada benda B. Itulah besar gaya normal pada benda A dan benda B. Sekarang lanjut ke D atau nomor 4 yaitu itulah besar gaya gesek pada benda B. Kita menghitung gaya gesek pada benda B ini ya teman-teman. Gaya gesek itu kan ada dua, ada gaya kinetis dan ada gaya statis ya. Gaya statis, gaya kinetis itu kita pakai kalau bendanya bergerak, sedangkan statis itu kalau bendanya diam. Jadi kan kita nggak tahu nih bendanya bergerak apa diam. Jadi kita hitung dua-duanya aja ya. Pertama kita mencari gaya gesek statis. Gaya gesek statis rumusnya ini mu s mu statis dikali gaya normal. Mu statis berapa di soal? Mu statis di soal 0,5 dan gaya normal sudah kita cari 32. Jadi 0,5 dikali 32 sama dengan 16 Newton. Inilah gaya gesek statis yang ini kita cari juga gaya gesek kinetis. Sama soalnya mu kinetis dikali gaya normal sama dengan mu kinetis di soal ada berapa? Ada 0,2 sama dengan 0,2 dikali gaya normal sama ya 32 sama dengan 6,4 Newton. Oke, inilah gaya gesek pada benda B. Baik, lanjut ke E. Yang ditanyanya yaitu
yang ditanya dia bentar ya, yang ditanya dia arah gerak sistem, yang ditanya bagian dia itu kecenderungan arah gerak sistem. Jadi kita sudah ketahui A sama dengan 5 kg dan B sama dengan 4 kg. Jadi otomatis kan ini lebih berat, ini pasti ke bawah dan ini pasti ikutan karena awal itu sekali. Jadi kecenderungan arah gerak sistem. Jadi kecenderungan arah gerak sistemnya hanya turun ke bawah dan D-nya naik ke atas. Ini hanya kecenderungan karena kita tidak tahu bendanya diam atau tidak. Ini hanya kecenderungan. Benda A turun ke bawah dan benda B naik ke atas. Oke. Baik, dilanjutkan dengan F, percepatan gerak sistem. Dan G, tegangan tali yang digunakan. Itu langsung saja ya teman-teman karena itu sangat berhubungan. Pertama, percepatan gerak sistem. Sebelum kita menghitung percepatan gerak sistem, kita harus tahu terlebih dahulu itu bendanya diam atau bergerak. Untuk menentukan itu kita asumsikan terlebih dahulu. Benda B diam, jadi yang berlaku adalah hukum 1 Newton. Karena bendanya diam, hukum 1 Newton persamaannya itu sigma F sama dengan 0. Lanjut ke besar gaya berat benda A dikurang tegangan tali. Ini kenapa bisa kayak gini? Kenapa bisa duluan gaya berat A? Karena gaya berat A lebih besar daripada gaya tegangan tali ya. Ini dikurang karena berlawanan arah. Oke, sama dengan 0. Tadi kita sudah mencari terlebih dahulu besar gaya berat pada benda A sama dengan 50 sama dengan T. Ini pindah aja ya. Jadi T sama dengan 50. Lanjut ke tinjau benda B. Tinjau benda B. Tinjau benda B. Tinjau benda B. Sama juga kita asumsikan diam aja ya. T, kenapa T? Karena T lebih besar daripada WB sin 37 dari sudutnya ya, dikurang gaya gesek sama dengan 0. T nya sudah kita ketahui tadi di sini ya, T nya sama dengan 50 dikurang gaya berat pada benda B tadi kita sudah mencari tahu sama dengan 40 dikurang sin 37 sama dengan 0,6 dikurang gaya gesek yang berlaku karena bendanya diam, menjadi gaya gesek statis. Kita sudah cari tahu dahulu tadi besar gaya statis sama dengan 16 ya, sama dengan 0. Ini dijumlahin sama dengan 10. Nah, sedangkan teman-teman kalau bendanya diam persamaannya itu sigma F sama dengan 0. Ini kan tidak sigma, ini malah 10 sama dengan 0. Ini tidak ya. Berarti asumsi benda B diam salah. Jadi benda B itu bergerak. Oke. Ini bendanya itu tidak diam. Jadi persamaan yang berlaku itu bukan hukum 1 Newton lagi ya, tapi yang berlaku itu adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton persamaannya itu sigma F. Sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Ini tinjau benda A ya. Tinjau benda A. Ini tinjau benda A dengan besar gaya berat pada benda A dikurang tegangan tali. Massa benda A dikali percepatan. Yang diketahui di sini besar gaya berat ya, besar gaya berat pada benda A sama dengan 50. Tegangan tali belum kita ketahui ya.
karena bendanya bergerak, sedangkan tadi tegangan tali yang sudah kita ketahui adalah benda yang diam, ini kan bergerak. Nih massa A sudah kita ketahui sama dengan 5, turun percepatannya kita belum ketahui. Ini sampai sini dulu sebagai persamaan 1. Oke, lanjut ke tinjau benda B. Tinjau benda B sama ya, karena bergerak dia jadi sigma F sama dengan massa dikali percepatan T, tegangan tali kurang gaya berat benda B kali sin 37 dikurang gaya gesek sama dengan massa B dikali percepatan. Tegangan tali belum kita ketahui ya. Untuk yang bergerak tegangan tali dikurang WB gaya berat pada benda B tadi 40, sin 37 sama dengan 0,6 dikurang gaya gesek yang tadi kan yang kita pakai sebelumnya gaya gesek statis karena bendanya diam, sedangkan ini bendanya bergerak, jadi kita pakai gaya gesek kinetis tadi sudah kita cari sama dengan 6,4. Massa benda B sama dengan 4 ada di soal, percepatannya belum kita ketahui. Oke. Ini T ini pindah turunkan. Belum ya teman-teman, kita apain dulu, jumlahin dulu. 40 dikali 0,6 sama dengan 30, persamaan 2 kita substitusikan pada persamaan 1 sama dengan 50 dikurang B sama dengan 5A. 50 dikurang T tadi sudah kita cari ya di persamaan 2. Nilai T tadi 4A tambah 30,4 sama dengan 5A. Oke. Ini 50 turun min dikali 4 sama dengan 4A sama dengan min 4A. Kita lanjut, min dikali positif sama dengan min 30,4 sama dengan 5A. Ini ya, yang ada ininya kita pindahkan ke sini. Jadi 5A ditambah ya, karena dia negatif di sini jadi positif sama dengan 4A. Ini turun 50 dikurang 30,4. 30 dikurang 4. Oke. 50 dikurang 30,4 sama dengan 19,6. Ini 5A tambah 4A sama dengan 9A. Sama dengan 19,6. A-nya sendiri, 9-nya ke sini pindah dia 9. Jadi 19,6 dibagi 19 sama dengan dibagi 9 sama dengan 2,1 meter per sekon kuadrat. Ini adalah nilai percepatannya. Ini adalah yang kita cari di F. Untuk mencari tegangan tali ya, kita
substitusi nilai A kebersamaan 2, nilai A kebersamaan 2 T sama dengan 4A ditambah 30,4. Oke, T sama dengan 4 kali nilai A nya tadi berapa teman-teman? 2,1 tambah 30,4. Langsung saja 4 dikali 2,1 sama dengan 8,4 ditambah 30,4 sama dengan 8,4 tambah 30,4 sama dengan 38,8 Newton. Inilah tegangan talinya. Oke, terima kasih. See you next time.